Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Yuwono. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dan saya berada di kelas IF 503 dengan jurusan PJJ Informatika S1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah kecerdasan buatan ya. Dan di video ini eh, saya ditugaskan atau mendapatkan soal yaitu membuat video presentasi mandiri dengan materi membuat makalah implementasi kecerdasan buatan. Di sini dengan memilih salah satu dari 5 konsep utama yaitu Turing, heuristik, symbolic processing, penarikan kesimpulan, dan pencocokan pola. Nah, di sini saya akan mengambil tentang tema yaitu IT provider ya. Nah, di sini saya akan uh, menjelaskan yaitu implementasi kecerdasan buatan tes Turing pada aplikasi My Telkomsel, tepatnya di chatbotnya ya, ada namanya di Telkomsel itu Tanya Veronica atau Tanya Vero. Nah, di sini dengan NIM saya ya 2204 0101 0214. Nah, di sini untuk penerapannya ya, untuk penerapan kecerdasan buatan ya. Penerapan kecerdasan buatan pada aplikasi My Telkomsel. Nah, aplikasi My Telkomsel telah mengintegrasikan teknologi AI melalui fitur chatbot dengan nama Tanya Vero yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengakses informasi, menyelesaikan masalah, dan memberikan rekomendasi layanan secara real time. Nah, mungkin di sini ada tambahan sedikit. Ya, di sini Veronica ini adalah asisten virtual Telkomsel berbasis chat yang bisa ditanya apa saja tentang produk dan layanan Telkomsel maupun topik seru lainnya. Didukung teknologi Gen AI by Microsoft Azure OpenAI, interaksi dengan Veronica kini lebih humanis dan uh, alami layaknya mengobrol dengan manusia. Nah, konsep kecerdasan buatan dan tes Turing. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan. Aplikasi Metakomsel telah mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Penerapan AI ini terlihat jelas melalui fitur chatbot Tanya Vero yang dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna secara alami dan responsif, yang sudah tadi saya jelaskan ya. Nah, untuk tes Turingnya, konsep tes Turing menjadi dasar dalam pengembangan chatbot Tanya Vero. Nah, tes ini menguji kemampuan chatbot untuk meniru interaksi manusia sehingga pengguna tidak dapat membedakan apakah mereka sedang berkomunikasi dengan mesin atau manusia. Nah, kemudian aspek penerapan kecerdasan buatan pada Tanya Vero ya. Nah, yang pertama yaitu ada namanya pemrosesan bahasa alami atau NLP ya. Chatbot Tanya Vero menggunakan teknologi Natural Language Processing atau NLP. Nah, untuk memahami dan merespon pertanyaan pengguna dalam bahasa alami memungkinkan interaksi yang lebih intuitif. Kemudian yang kedua di sini ada mesin learning. Nah, Tanya Vero memanfaatkan mesin learning untuk terus meningkatkan performanya dalam menjawab pertanyaan dan memberikan solusi. Setiap interaksi memperkaya database pengetahuan Tanya Vero, sehingga respon yang diberikan semakin akurat dan relevan. Kemudian di sini yang ketiga yaitu personalisasi layanan oleh Tanya Vero. Nah, Tanya Vero memberikan layanan yang lebih personal dengan memanfaatkan data pengguna. Misalnya, Tanya Vero dapat merekomendasikan paket internet berdasarkan riwayat penggunaan atau melakukan promo eksklusif yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, tidak hanya di situ saja ya. Di Tanya Vero ini kita juga bisa bertanya dengan provider Telkomsel seperti IndiHome gitu kan. Nah, kemudian untuk penerapan tes turing pada Tanya Vero ya. Nah, di sini ada interaksi yang alami. Nah, chatbot Tanya Vero dirancang untuk memberikan respon yang mirip dengan cara manusia berkomunikasi. Misalnya, chatbot dapat menggunakan bahasa yang ramah dan santun, serta menambahkan elemen emosional seperti ucapan terima kasih atau permintaan maaf jika terjadi kesalahan. Kemudian untuk ditanya Vero ini mempunyai kemampuan kontekstual, yaitu salah satu tantangan dalam tes Turing adalah kemampuan sistem untuk memahami konteks percakapan. Nah, chatbot Tanya Vero ini telah dilengkapi dengan kemampuan untuk mengingat konteks percakapan sebelumnya. Kemudian umpan balik dari pengguna. Nah, untuk memastikan bahwa chatbot memenuhi standar tes Turing, Telkomsel sering meminta umpan balik dari pengguna setelah interaksi selesai. Ya,
biasanya itu ada feedbacknya ya di sini nih. Di sini ada contohnya saya ambil dari aplikasi Telkomsel ya. Nah, biasanya di sini sebelum mulai di aplikasi ini biasanya chatbot ini meminta nama kita. Nah, dari sini nanti kita bisa menanyakan eh, apa namanya, kita bisa menanyakan apa saja terkait dengan produk Telkomsel gitu. Nah, peran chatbot Vero ya. Nah, di sini layanan cepat dan efisien ya. Dengan adanya chatbot, pengguna tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan informasi atau menyelesaikan masalah. Nah, ketersediaan 24 jam dalam seminggu ya. Nah, chatbot Tanya Vero dapat beroperasi sepanjang waktu, tidak terbatas oleh jam kerja manusia. Nah, di sini juga untuk solusi otomatis untuk masalah umum, yaitu chatbot dapat menangani masalah-masalah umum seperti panduan cek kuota, cara mengisi pulsa, atau aktivasi paket tanpa perlu melibatkan tim layanan dari Telkomsel itu sendiri. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Uh, Nah, di sini mudah diakses ya, layanan 24 jam selama seminggu, kemudian respon cepat, kemudian menggunakan multi channel. Nah, kemudian dampak penerapan AI. Nah, yang pertama yaitu pengurangan beban kerja. Nah, dengan menangani pertanyaan dan masalah umum, chatbot mengurangi beban kerja tim layanan pelanggan. Kemudian peningkatan kepuasan pelanggan. Layanan yang cepat, akurat, dan personal meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian penghematan biaya personal ya. Nah, dengan otomatisasi layanan pelanggan, perusahaan dapat menghemat biaya personal yang biasanya dikeluarkan untuk tim layanan pelanggan konvensional ya. Nah, kemudian tantangan dan kendala. Yang pertama yaitu keterbatasan pemahaman konteks. Meskipun telah dilengkapi dengan NLP, chatbot terkadang masih kesulitan memahami konteks percakapan yang kompleks. Kemudian kedua, ketergantungan pada data. Nah, kinerja chatbot sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas data yang digunakan untuk melatih model AI. Kemudian yang ketiga yaitu keamanan dan privasi. Nah, penggunaan untuk personalisasi layanan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan privasi dari user itu sendiri ya. Nah, ini maaf, ini satu untuk kesimpulan dan sarannya. Nah, penerapan AI pada aplikasi Telkomsel melalui fitur chatbot Tanya Vero telah memberikan dampak positif yang signifikan. Nah, chatbot Tanya Vero memanfaatkan teknologi AI seperti Natural Language Processing atau NLP dan Machine Learning untuk memberikan layanan yang cepat, akurat, dan personal. Nah, hal ini mengurangi beban kerja tim layanan pelanggan dan meningkatkan efisiensi personal. Nah, konsep tes turing diterapkan dalam mesin chatbot Tanya Vero untuk menciptakan interaksi yang mirip dengan manusia. Chatbot ini mampu memahami konteks percakapan, memberikan respon yang relevan, dan meniru cara berkomunikasi manusia, sehingga pengguna merasa lebih nyaman dengan layanan yang tersedia selama 24 jam selama 1 minggu, tanpa batas. Kemudian respon cepat dan personalisasi. Nah, kemudian chatbot Tanya Vero berhasil meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pengguna dapat mengakses informasi dan menyelesaikan masalah dengan mudah tanpa perlu menunggu lama. Baik, ini untuk presentasi saya yang pertama. Nah, selanjutnya, nah ini untuk soal yang nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2 ini menjelaskan tentang tugas kelompok kerjasama buatan uh, yang telah dibuat dengan saya dengan bersama anggota-anggota lainnya yang telah dilaksanakan atau telah dipresentasikan. Kemudian di sini dimintanya ada judul, konsep PA yang dipilih, tema dan hasil evaluasinya. Nah, baik. Nah, di sini presentasinya. Nah, implementasi 5 konsep utama artificial intelligence meliputi Turing, heuristik, simbolik, processing, penarikan kesimpulan, pencocokan pola dan pola pada pemerintahan. Nah, di sini dengan anggota tim saya sebelumnya. Nah, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah mengubah landscape berbagai sektor, tak terkecuali pemerintahan. Nah,
Di sini saya mengambil pemerintah negara Cina ya, sebagai negara Cina sebagai salah satu pemimpin inovasi AI dunia, menunjukkan betapa pentingnya implementasi konsep-konsep AI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara. Nah, latar belakang ini adalah di era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi. Kecerdasan buatan, AI telah menjelma menjadi kekuatan transformatif yang menjanjikan untuk merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang pemerintahan. AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Nah, pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Cina, Cina sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi dunia, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan dan menerapkan AI di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Nah, pemerintahan Cina telah mencanangkan berbagai inisiatif dan kebijakan untuk mendorong pengembangan AI serta menginginkan ini dalam berbagai aspek pemerintahan. Nah, rumusan masalahnya adalah di sini bagaimana implementasi 5 konsep utama AI, uji Turing, heuristik, pemrosesan simbolik, penarikan kesimpulan, dan penarikan pola dalam konteks pemerintahan di Cina. Kemudian apa saja produk AI atau website atau aplikasi dan lain-lain yang telah dikembangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah Cina berdasarkan konsep-konsep AI tersebut. Nah, kemudian apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi konsep-konsep AI tersebut dalam pemerintahan Cina. Nah, tujuannya yaitu menganalisis implementasi 5 konsep utama AI dalam konteks pemerintahan di Cina. Kemudian mengidentifikasi dan menjelaskan produk-produk AI yang telah dikembangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah Cina berdasarkan konsep-konsep tersebut. Kemudian mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi konsep-konsep AI tersebut di pemerintahan Cina. Untuk manfaatnya bagi pemerintah, memberikan wawasan dan informasi mengenai potensi dan tantangan implementasi AI dalam pemerintahan, serta contoh-contoh produk AI yang telah berhasil diimplementasikan di negara lain. Informasi mengenai potensi dan tantangan implementasi AI dalam pemerintahan. Nah, dari segi akademisi yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kecerdasan buatan dan tata kelola pemerintahan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi AI di sektor publik. Bagi masyarakat itu sendiri dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan implikasi AI dalam pemerintahan, serta contoh-contoh produk AI yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian terakhir yaitu dengan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi 5 konsep utama AI dalam pemerintahan Cina, eh, dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan AI yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Nah, implementasi konsep Turing dalam pemerintahan ya. Nah, konsep Turing yang menguji kemampuan mesin untuk berpikir seperti manusia diimplementasikan dalam pemerintahan Cina melalui pengembangan chatbot dan asisten virtual. Nah, chatbot digunakan untuk memberikan pelayanan publik 24 jam dalam seminggu untuk menjawab pertanyaan warga dan memproses dokumen secara efisien. Contohnya adalah chatbot yang digunakan di platform WeChat untuk memberikan informasi terkait layanan imigrasi atau pendaftaran kendaraan. Kemudian untuk konsep Turing ya. Nah, konsep Turing sini ada dua ya. Yang pertama Turing Machine dan Turing Test. Nah, sejarah dan konsep Turing Machine. Nah, pada tahun 1936, Alan Turing memperkenalkan konsep Turing Machine. Kemudian di tahun 1940, komputer pertama di dunia dibuat yang terinspirasi dari konsep Turing Machine. Nah, implementasi konsep Turing di zaman sekarang. Nah, komputer zaman sekarang memakai konsep Turing Machine. Nah, CPU bekerja dengan prinsip yang mirip dengan Turing mesin. Baca data, proses, tulis hasil. Bahasa pemrograman seperti Python, C++, Java, dan lain-lain memakai konsep Turing mesin. Bisa dibilang tanpa mesin Turing, nggak bakal ada komputer modern. Nah, Turing mesin sama dengan nenek moyang komputer karena jadi dasar teori komputasi, algoritma, dan pemrograman yang kita pakai sekarang. Nah, untuk konsep Turing test ya. Nah, di sini ada sejarah dan konsep Turing test ya. Ada dari tahun 1950, Alan Turing juga menerangkan konsep Turing test. Nah, Turing test dibuat untuk menjawab apakah mesin bisa berpikir seperti manusia, kemudian melakukan pengujian apakah mesin bisa meniru manusia dalam percakapan tertulis. Nah, untuk cara kerja Turing test ada 3 pihak, yaitu penguji manusia atau interrogator, kemudian satu manusia lain sebagai pembanding, dan satu mesin lagi sebagai AI atau chatbot. Nah, di sini implementasi Turing test di zaman sekarang yaitu seperti ChatGPT, Google Bard, DeepSeek, dan lain-lain berusaha melewati Turing test dengan menghasilkan respon ya, yang mirip manusia. Kemudian pada uh, Februari tahun 2024, penelitian di Stanford menyatakan bahwa ChatGPT 4 berhasil melewati Turing test yang ketat. Nah, di sini ada untuk link referensinya ya.
Kesimpulannya, uji uji pakai AI bisa meniru manusia dalam percakapan. Nah, kemudian di sini ada contoh implementasi heuristik dalam pemerintahan. Nah, pemerintahan Cina menggandeng Alibaba Group untuk menggunakan produk merata atau UTCT brand dan penggunaan konsep heuristik dalam manajemen lalu lintas kota pintar untuk mengoptimalkan arus kendaraan berdasarkan data real time. Nah, algoritma heuristik juga digunakan dalam sistem peringatan dini bencana alam untuk memprediksi potensi terjadinya bencana dan memberikan rekomendasi tindakan pencegahan atau mitigasi. Nah, di sini saya sudah sertakan untuk YouTube-nya. Nah, kemudian di sini ada konsep heuristik ya. Konsep heuristik yaitu di zaman sekarang yaitu Alibaba ET City Brand. Kemudian gambar di bawah ini menjelaskan sistem Green Wave for Priority Vehicle, yaitu sistem manajemen lalu lintas untuk kendaraan darurat seperti ambulan dan pemadam kebakaran. Nah, bekerja, kemudian AI mendeteksi insiden dari kamera dan sensor, AI memilih rute tercepat berdasarkan data real time dan historis. Nah, jika macet dengan konsep heuristik, sistem akan mencari jalur alternatif terbaik. Lampu lalu lintas berubah otomatis agar ambulan melintas tanpa hambatan. Kemudian sistem memastikan green wave tidak memicu kemacetan besar di jalan lain. Nah, mungkin ini saya akan menjelaskan dulu ya untuk evaluasinya. Evaluasi dari makalah ini kemarin itu kita di sini untuk disuruh menambahkan untuk ini ya, distribution of cityware Alibaba Cloud UTCT brand have been implemented. Gitu. Nah, di sini juga sudah ada link YouTube-nya terkait Alibaba City City Brand. Nah, jadi konsep heuristik pada Alibaba IT City Brand ini yang sudah tadi saya jelaskan, misalnya seperti ambulan. Seperti ambulan ini, ketika ambulan ini sedang membawa pasien untuk rumah sakit dengan kondisi urgent, jadi dengan otomatis dari apa namanya dari AI ini dia akan bekerja nih mendeteksi insiden dari kamera dan sensor gitu. Nah, kemudian nanti dari kamera sensor ini, si AI ini akan bekerja nih, memonitor rute cepat berdasarkan data real time dan historisnya. Nah, kemudian jika macet, dengan konsep heuristik, sistem akan mencari jalur alternatif terbaik, gitu kan. Misalkan ada lampu lampu traffic light apa traffic light-nya sedang lampu merah, gitu kan. Nah, lampu merah ketika nanti dari kamera dan sensor itu bekerja, nanti eh, si lampu tersebut akan menyala hijau untuk memperlancar ambulan tersebut gitu. Itu ya. Nah, kemudian implementasi konsep penarikan kesimpulan dalam pemerintahan Cina. Nah, penarikan kesimpulan proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang ada diimplementasikan dalam sistem intelijen buatan. Nah, pemerintah Cina menggunakan AI untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, atau laporan intelijen. Sistem ini kemudian menarik kesimpulan dan memberikan informasi yang relevan kepada pengambil keputusan untuk membantu memahami situasi dan membuat keputusan yang tepat. Nah, di sini ada implementasi konsep pencocokan pola dalam pemerintahan Cina ya. Pencocokan pola, identifikasi pola dalam data untuk membuat prediksi atau keputusan diimplementasikan dalam berbagai aplikasi. Contohnya adalah penggunaan AI dalam pengawasan publik untuk mengidentifikasi wajah atau perilaku yang mencurigakan. Selain itu, pencocokan pola juga digunakan dalam analisis data ekonomi untuk memprediksi tren pasar atau risiko keuangan. Nah, tantangan dan implikasi etis. Nah, implementasi AI dalam pemerintahan Cina juga menghadapi tantangan dan implikasi etis. Beberapa tantangan meliputi masalah privasi data, bias algoritmik, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Pemerintah Cina perlu mengembangkan regulasi yang tepat untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Nah, kesimpulannya adalah implementasi kerjasama buatan AI dalam pemerintahan Cina telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Pemerintah Cina berhasil memanfaatkan teknologi ini dalam berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik menggunakan chatbot WeChat, pengelolaan lalu lintas dengan algoritmik heuristik, hingga pengawasan publik dengan pencocokan pola untuk identifikasi ancaman. Implementasi ini telah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Namun, tantangan dan implikasi etis juga perlu diperhatikan dan diatasi untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan masyarakat. Pemerintah Cina perlu terus mengembangkan regulasi yang aktif dan inklusif untuk menghadapi perkembangan teknologi AI yang pesat. Kemudian di sini ada apa namanya untuk sarannya sendiri yaitu untuk penguatan regulasi dan etika AI. Nah, pemerintah Cina perlu mengembangkan ya
mengembangkan aturan secara tegas mengenai privasi data dan transparansi penggunaan AI, termasuk mitigasi bias algoritmik yang dapat merugikan kelompok tertentu. Kemudian peningkatkan keamanan dan perlindungan data. Nah, mengingat risiko penyalahgunaan data dan potensi pelanggaran privasi penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan data dan melibatkan pihak ketiga yang independen dalam audit dan pengawasan data yang digunakan oleh AI. Nah, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Pemerintah perlu memfokuskan pada pendidikan dan pelatihan bagi aparatur negara mengenai penggunaan dan pemahaman AI. Nah, yang keempat, penelitian dan inovasi berkelanjutan. Untuk menjaga daya saing dan relevansi teknologi, pemerintah harus terus mendukung riset dan pengembangan AI, serta mengadopsi teknologi tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu penyuluhan kepada masyarakat. Nah, pemerintah juga perlu nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran AI dalam pemerintahan dan bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.